dari pemberitaan, menurut saya sudah fix ya. IKN itu adalah proyek dari Presiden Joko Widodo. Ya, kemungkinan untuk menaikkan pamornya, untuk menaikkan elektabilitasnya, untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Ya, kelihatan lah di IKN itu Presiden Joko Widodo itu nampak bekerja, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Dan masyarakat itu tidak menilai berapa hutang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo. Akhirnya terjawab sudah ya, yaitu IKN itu adalah keputusan masyarakat atau Presiden Joko Widodo. Dan bahkan pada waktu lalu Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya, setidaknya pemindahan ibu kota ini adalah keputusan bersama, keputusan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi sangat berbeda sekali ya dengan pemberitaan pada saat lalu, dan bahkan Sekretaris Negara membongkar semuanya. Terlihat kalau kita melihat dari pemberitaan tirto.co.id, yaitu IKN adalah ide Jokowi atasi masalah Jakarta. Nah, akhirnya juga sudah terlihat ya. Pada saat lalu memang kalau menurut saya pribadi sih, IKN itu adalah ya promo lah, setidaknya promo Presiden Joko Widodo untuk menaikkan elektabilitas, kemungkinan seperti itu. Dan bahkan pada saat lalu Pilpres, Presiden Joko Widodo selalu memamerkan IKN, keberhasilan pembangunan ibu kota Nusantara. Dan kemungkinan pembangunan ibu kota Nusantara itu pasti akan masuk sejarah Republik Indonesia. Sampai kapanpun pasti juga akan dikenang siapa yang sukses membangun ibu kota Nusantara adalah Presiden Joko Widodo. Kenapa tiba-tiba setelah purna tugas Presiden Joko Widodo malah mengatakan pemindahan ibu kota adalah keputusan dari seluruh masyarakat Indonesia? Apakah setidaknya ada kode-kode IKN akan mangkrak? Itu memang pertanyaan yang sangat serius sekali. Kenapa baru saat ini menjelang purna tugas Presiden Joko Widodo mengatakan demikian? Kalau kita lihat pada saat lalu, wah, Presiden Joko Widodo lah yang sangat menggebu-gebu ya untuk pemindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tetapi menjelang purna tugas malah membuat pernyataan yang sangat kontroversi sekali. Ini dari Koran Tempo, IKN proyek Jokowi atau rakyat. Pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sebagai kehendak rakyat menuai kritik. Beberapa fakta dinilai menunjukkan bahwa IKN merupakan proyek personal Jokowi. Sejumlah survei pun membuktikan mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota. IKN proyek Jokowi atau rakyat. Ya memang, kalau kita lihat dari pemberitaan, menurut saya sudah fix ya. IKN itu adalah proyek dari Presiden Joko Widodo. Ya, kemungkinan untuk menaikkan pamornya, untuk menaikkan elektabilitasnya, untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo. Ya, kelihatan lah di IKN itu Presiden Joko Widodo itu nampak bekerja, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Dan masyarakat itu tidak menilai berapa hutang yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ya memang pembangunan saat ini masif, apalagi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat masif sekali. Memang saya juga merasakan demikian, jalan-jalan juga sudah bagus dan lain sebagainya. Tetapi kan yang perlu diingat, Presiden Joko Widodo itu mewariskan hutang kepada masyarakat Indonesia itu hampir 10.000 triliun. Bayangkan, dari yang sebelumnya ketika Presiden SBY, mantan Presiden SBY purna tugas itu hutang Indonesia ke luar negeri itu sekitar 2.600-an. Tetapi setelah 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hutang Indonesia sangat masif. Nah, kita itu tertutupi dengan pembangunan. Ya, tetapi kelihatan pembangunannya tidak apa-apalah, hutang membengkak. Seharusnya kan bisa ditekan ya, sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membengkak saat ini ya. Ya memang kalau kita banding-bandingkan antara presiden sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo, pembangunan masif itu ya semenjak di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetapi ingat, hutang itu terus membayar bunga. Bayangkan, bunganya saja juga hampir 500 triliun. Bayangkan, bunga dan pokok bisa lebih dari 500 triliun. Itu juga wajib diperhitungkan ya. Apakah pembangunan-pembangunan ini akan berdampak kepada perputaran ekonomi masyarakat atau tidak? Ini juga perlu dikalkulasi matang. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, ini tertanggal 6 Januari 2022, 61% warga tolak pindah ibu kota negara. Nah, ternyata 2 tahun yang lalu itu masyarakat sudah menolak pemindahan ibu kota. Nah, jadi pertanyaannya,
IKN itu proyek Presiden Joko Widodo atau proyek masyarakat Indonesia? Kalau kita lihat dari hasil survei ya, kita memang berpatokan pada hasil survei ya. Kalau 61% masyarakat menolak ibu kota pindah, seharusnya Presiden Joko Widodo mendengarlah. Setidaknya 61% masyarakat atau mayoritas masyarakat Indonesia menolak pemindahan ibu kota. Seharusnya tidak dilanjutkan pemindahan ibu kota kalau benar-benar Presiden Joko Widodo itu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurut saya tidak perlu dilanjutkan karena mayoritas masyarakat menolak pemindahan ibu kota negara. Nah, rencana pemerintah untuk pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur memang susah dibendung. Semua proses mulai dari desain, anggaran sampai undang-undang mulai digodok. Namun maunya pemerintah dengan maunya rakyat justru berbeda. Dan hasil survei lembaga yang kredibel ternyata 61% warga menolak IKN dipindahkan. Riset yang menyatakan mayoritas warga tolak pemindahan IKN dilakukan oleh lembaga Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia Kedai-Kopi. Lembaga yang didirikan Hendri Satrio itu mengungkap fenomena berbeda soal perlu atau tidaknya IKN dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau dari hasil survei yang kami lakukan pada November kemarin, yang tidak setuju pemindahan ibu kota baru itu ada 61,9%, kata Direktur Eksekutif Kedai-Kopi Kunto Adiwibowo dalam keterangan tertulisnya pada tahun 2022 yang lalu. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah proyek IKN itu adalah proyek dari Jokowi atau seluruh masyarakat Indonesia? Ya, menurut saya pro dan kontra itu sangat lumrah sekali dan sangat biasa sekali ya. Bahkan dari suara.com data survei mayoritas rakyat tolak IKN, Jokowi dapat izin dari dukun. Wah. Nah, kalau melihat hasil survei di sini ya, Lembaga Survei Nasional Indo Strategik bertajuk Keberlanjutan versus Perubahan Dinamika Peta Politik menuju Pemilu 2024 menyebut setidaknya 57,3% masyarakat kurang setuju perihal ibu kota Nusantara. Separuh lebih masyarakat kurang setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira berita hari sini itu seperti apa ya? Dari tirto.co.id, Setnek IKN Nusantara adalah ide Jokowi atasi masalah di Jakarta. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media Valdo Maldini mengklaim bahwa pembangunan ibu kota baru IKN adalah upaya pemerintah menyikapi kebutuhan masa depan Indonesia. Ia menilai bahwa perpindahan ibu kota adalah sebuah langkah bertahap dan tidak serta-merta langsung pindah. IKN adalah upaya untuk menjawab kebutuhan masa depan. Jangan kita berpikir akan pindah besok atau lusa, tapi ini sebuah proses yang bertahap. Pengesahan undang-undang ini adalah awal dari perjalanan pembangunan sebuah ibu kota yang baru, kata Valdo dalam keterangannya 28 Januari pada tahun 2022 yang lalu. Valdo tidak menjawab saat konfirmasi kabar dokumen undang-undang IKN sudah diserahkan ke Sekretaris Negara untuk disahkan dan diberi nomor. Namun, ia memastikan bahwa kehadiran IKN bernama Nusantara itu bisa menjadi solusi semrawutnya Jakarta. Gagasan tersebut, kata Valdo, bahkan dari Presiden Joko Widodo. Ini adalah upaya untuk mengurangi beban Jakarta. Ide ini merupakan pikiran Presiden sudah sejak waktu yang lama, kata Valdo. Nah, dari sini katanya sih itu dari ide dari pikiran Presiden Joko Widodo. Padahal Presiden Joko Widodo itu menyebut gagasan atau ide dari presiden-presiden sebelumnya, mulai dari Pak Soekarno, Pak Soeharto, dan lain sebagainya. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.